Abu Nawas dan rahasia angin yang tertangkap. Di sebuah pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, mengeluh bosan dengan keseharian yang selalu sama. Ia memanggil penasihatnya dan berkata, "Aku ingin melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya." Penasihat itu berpikir keras, lalu teringat pada seseorang yang selalu punya ide unik Abu Nawas. "Wahai Paduka, mengapa tidak memanggil Abu Nawas? Ia pasti punya sesuatu yang menakjubkan untuk menghibur Anda," sarannya. Abu Nawas dipanggil ke istana. Setelah memberi salam hormat, ia bertanya, "Apa yang bisa hamba lakukan untuk Paduka?" Raja menjawab dengan senyum penuh tantangan, "Abu Nawas, aku ingin engkau membawa sesuatu yang mustahil. Tunjukkan padaku bagaimana kau bisa menangkap angin dan membawanya ke hadapanku." Permintaan itu membuat para pejabat istana terkejut, tapi Abu Nawas, seperti biasa, tidak kehilangan akal. Ia mengangguk sambil berkata, "Baik Paduka, berilah hamba waktu 3 hari untuk mempersiapkan permintaan Anda." Abu Nawas pergi ke pasar dan membeli selembar kain tipis dan besar. Kemudian ia mengunjungi seorang tukang jahit dan memintanya menjahit kain itu menjadi kantong besar. Semua orang yang melihatnya kebingungan, tapi Abu Nawas hanya tersenyum. Abu Nawas pergi ke padang terbuka, membawa kantong raksasa itu. Ia menunggu angin bertiup kencang, lalu membuka kantongnya lebar-lebar, seolah-olah sedang menangkap sesuatu. Setelah puas, ia menutup kantong itu rapat-rapat dan mengikatnya dengan tali kuat. Abu Nawas kembali ke istana, membawa kantong raksasa itu. Raja menyambutnya dengan antusias, dikelilingi para menteri yang penasaran. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum lebar. "Hamba telah menangkap angin seperti yang Paduka minta, tapi berhati-hatilah saat membukanya, karena angin itu sangat liar dan mungkin bisa membuat kekacauan di ruangan ini." Raja, yang semakin penasaran, memerintahkan kantong itu dibuka. Saat tali dilepaskan, semua yang hadir merasakan hembusan angin yang keluar dari kantong tersebut. Tirai-tirai bergoyang, lilin padam, dan udara sejuk memenuhi ruangan. Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Aku tahu angin tidak bisa benar-benar ditangkap, tapi kau telah membuatku percaya sejenak bahwa hal itu mungkin." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Paduka, kadang yang kita butuhkan bukanlah keajaiban, tetapi cara pandang yang berbeda untuk mengubah hal sederhana menjadi luar biasa." Sejak hari itu, Raja tidak pernah lagi meremehkan kecerdasan Abu Nawas. Ia sadar bahwa di balik permainannya yang sederhana, selalu ada pelajaran berharga yang dapat diambil. Ketika Abu Nawas menjual kucing dalam karung di sebuah desa, nama Abu Nawas sudah terkenal sebagai orang yang cerdik, tetapi tak jarang ia menggunakan akalnya untuk membuat orang-orang berpikir 2 kali. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengunjungi pasar dengan membawa seekor kucing yang ia masukkan ke dalam karung. Di pasar, ia mulai berteriak, "Siapa yang mau membeli barang ajaib di dalam karung ini? Barang ini sangat istimewa, harganya murah, tetapi manfaatnya tak terkira." Orang-orang mulai berkumpul mengelilinginya, penasaran dengan barang yang disebut Abu Nawas istimewa itu. Namun, tak ada seorang pun yang berani membeli karena Abu Nawas tak mau membuka karungnya. "Kenapa kau tak buka isinya, Abu Nawas?" tanya seorang pedagang. "Jika aku membukanya, keajaibannya akan hilang. Barang ini hanya untuk orang yang percaya pada keajaiban, bukan untuk yang ragu-ragu," jawab Abu Nawas dengan senyum licik di wajahnya. Akhirnya, seorang pria kaya yang serakah merasa tertarik. Ia berpikir, apapun isinya pasti akan menguntungkan dirinya. "Berapa harganya, Abu Nawas?" tanyanya. "Hanya 10 keping emas," jawab Abu Nawas dengan nada mantap. 10 keping emas? Itu mahal sekali," protes si pria kaya. "Tentu saja mahal, karena barang ini ajaib. Jika tidak percaya, jangan beli," kata Abu Nawas santai. Merasa tak mau kehilangan kesempatan, pria kaya itu akhirnya setuju. Ia memberikan 10 keping emas kepada Abu Nawas dan membawa pulang karung tersebut. Namun, sesampainya di rumah, ia kaget luar biasa saat membuka karung itu dan mendapati seekor kucing biasa di dalamnya. Marah, ia kembali ke pasar mencari Abu Nawas.
Ketika bertemu, ia langsung memaki. "Abu Nawas, kau menipuku. Barang ajaib itu ternyata hanya seekor kucing." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Aku tidak pernah berbohong. Aku hanya bilang barang di dalam karung itu istimewa. Dan benar, kucing itu istimewa karena berhasil membuatmu membayar 10 keping emas." Orang-orang di sekitar tertawa mendengar jawaban Abu Nawas, sementara pria kaya itu tak bisa berkata apa-apa. Ia sadar, kecerdikan Abu Nawas sekali lagi telah mengajarinya pelajaran penting. Jangan mudah tergiur oleh iming-iming tanpa melihat kenyataan. Jangan mudah percaya pada sesuatu yang tak jelas hanya karena terlihat menarik. Berpikirlah sebelum bertindak. Dan jangan biarkan keserakahan membutakan akal sehat. Pohon uang dan tipu daya Abu Nawas. Pada suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang sudah tersohor. Dengan senyuman penuh arti, Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menanam sebuah pohon yang bisa menghasilkan uang. Dalam waktu 1 bulan, aku ingin melihat pohon itu berbuah koin emas. Jika gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas, yang dikenal tidak pernah gentar, membalas tantangan itu dengan tenang. "Baiklah, Baginda, hamba akan memenuhi permintaan Baginda," ujarnya. Lalu meminta izin untuk pulang dan mulai memikirkan rencana. Setibanya di rumah, Abu Nawas mulai merancang siasatnya. Ia tahu mustahil ada pohon yang berbuah uang, tetapi ia percaya bahwa akalnya bisa menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan kepada penduduk desa bahwa ia akan menanam pohon yang berbuah uang. Namun, ada syarat. Setiap orang yang ingin pohon itu tumbuh harus menyumbang sekeping koin emas. Abu Nawas menjelaskan bahwa pohon tersebut membutuhkan benih ajaib yang berasal dari sumbangan mereka. "Jika kalian ingin menikmati hasilnya nanti, berikanlah 1 koin emas sebagai benih. Insya Allah, pohon ini akan berbuah lebih banyak untuk kita semua," ujar Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Tergiur oleh janji itu, penduduk desa berbondong-bondong memberikan koin emas kepada Abu Nawas. Mereka percaya pada kepintaran Abu Nawas dan berharap pohon itu akan membawa keberuntungan besar. Setelah mengumpulkan cukup banyak koin, Abu Nawas menanam sebuah pohon kecil di halaman rumahnya. Setiap beberapa hari, Abu Nawas diam-diam menggantungkan beberapa koin emas di dahan pohon tersebut. Penduduk desa yang melihatnya terperangah. "Benar-benar pohon ajaib," teriak. Mendengar kabar itu, Raja menjadi penasaran dan memutuskan untuk melihat sendiri pohon yang katanya menghasilkan uang. Ketika Raja tiba di rumah Abu Nawas, ia melihat pohon dengan beberapa koin emas bergantungan di cabangnya. "Abu Nawas, kau benar-benar berhasil. Tapi, dari mana pohon ini mendapatkan koin-koin emas itu?" tanya Raja curiga. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, pohon ini tumbuh dari kepercayaan rakyat. Mereka menyumbang koin emas sebagai benih. Dan sekarang, mereka melihat hasilnya. Pohon ini hanyalah simbol bahwa kebaikan yang diberikan dengan tulus akan kembali kepada kita." Raja, yang memahami makna di balik kata-kata Abu Nawas, tertawa terbahak-bahak. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Sekali lagi kau berhasil lolos dari tantanganku dengan cara yang tak terduga." Penduduk desa pun tersadar bahwa mereka telah ditipu dengan cara yang baik. Namun, mereka tidak merasa dirugikan karena pohon itu mengajarkan mereka tentang pentingnya berbagi dan saling percaya. Sejak hari itu, pohon tersebut dikenal sebagai pohon Abu Nawas, simbol kecerdikan dan kebijaksanaan yang penuh humor. Abu Nawas dan masalah jembatan tak kasat mata. Di suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rashid mengumpulkan para penasihat dan rakyatnya di istana. Sang raja, yang terkenal dengan ujian-ujian anehnya, kali ini mengumumkan sebuah tantangan baru. "Aku ingin kalian membuat jembatan tak kasat mata yang bisa dilewati siapa saja tanpa terlihat oleh mata manusia. Barang siapa yang berhasil menyelesaikan tugas ini akan mendapatkan hadiah besar. Tetapi, siapapun yang gagal akan menerima hukuman berat." Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani mengajukan diri. Membuat jembatan dari bahan biasa saja sudah sulit, apalagi yang tidak terlihat. Namun, Abu Nawas, yang dikenal dengan kecerdikannya, melangkah maju dengan senyum percaya diri. "Hamba siap melaksanakan perintah Baginda,"
ujar Abu Nawas dengan nada santai. Raja tersenyum sinis. Abu Nawas, jika kau gagal kali ini, aku tak akan memberimu ampun. Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun Baginda, berikan hamba waktu 7 hari untuk menyelesaikan jembatan ini. Setelah 7 hari, Raja mengumpulkan seluruh rakyat di tepi sungai tempat Abu Nawas berjanji akan membangun jembatan. Namun, yang mereka lihat hanyalah air yang mengalir deras tanpa tanda-tanda adanya jembatan. Abu Nawas, seru Raja, suaranya penuh kemarahan. Mana jembatan yang kau janjikan? Abu Nawas berdiri di pinggir sungai dengan tenang. Ampun Baginda, jembatan itu sudah selesai. Namun, karena sifatnya tak kasat mata, ia hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Raja mengernyit. Abu Nawas melangkah maju ke tengah sungai. Namun, ia berhenti tepat di tepi air dan berbalik kepada Raja. Baginda, mohon Baginda melangkah dulu sebagai tanda penghormatan kepada jembatan ini. Jika Baginda melangkah, rakyat akan percaya bahwa jembatan ini benar-benar ada. Raja terdiam sejenak, menyadari jebakan Abu Nawas. Jika ia melangkah ke sungai dan tenggelam, maka ia akan dipermalukan. Namun, jika ia menolak, berarti ia mengakui bahwa tugas yang ia berikan tak masuk akal. Dengan wajah merah padam, Raja berkata, Abu Nawas, kali ini kau menang. Jembatanmu memang tak kasat mata tak terlihat, karena tak pernah ada. Raja akhirnya tertawa kecil, sementara rakyat bersorak-sorai memuji kecerdikan Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil keluar dari masalah dengan kepandaiannya, sekaligus mengajarkan bahwa terkadang permintaan yang mustahil hanya bisa diatasi dengan berpikir di luar kebiasaan. Gunakan kecerdikan dan logika untuk mengatasi tantangan yang tampaknya mustahil. Kreativitas adalah kunci untuk menjawab persoalan yang rumit. Raja yang terkecoh oleh logika Abu Nawas. Di sebuah kerajaan yang megah, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, namun juga gemar bermain dengan logika yang tak biasa. Raja, yang sering terhibur oleh tingkah cerdiknya, kali ini merasa penasaran, ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istananya. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin melihat apakah kecerdikanmu benar-benar tak terbatas. Kali ini, aku akan memberikanmu tantangan. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Namun, jika kau gagal, kau harus menerima hukuman. Abu Nawas tersenyum. Ampun, Baginda, hamba siap menerima tantangan itu. Apakah yang Baginda ingin hamba lakukan? Raja lalu berkata, aku ingin kau membawa sesuatu yang, jika kulihat, aku akan sedih. Namun, jika aku tidak melihatnya, aku akan bahagia. Waktumu hanya 3 hari. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, baiklah, Baginda, hamba akan kembali dalam 3 hari dengan apa yang Baginda minta. Setelah 3 hari berlalu, Abu Nawas kembali ke istana, membawa sebuah kotak kecil. Raja yang sudah menunggu dengan penuh rasa penasaran, memerintahkan Abu Nawas untuk segera menunjukkan isi kotak tersebut. Dengan senyum penuh percaya diri, Abu Nawas membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah cermin kecil. Ia berkata, ampun Baginda, inilah benda yang hamba bawa. Raja memandang cermin itu dengan penuh rasa heran. Bagaimana benda ini bisa membuatku sedih jika kulihat, namun bahagia jika tidak kulihat? Abu Nawas menjelaskan, Baginda, saat Baginda melihat cermin ini, Baginda akan menyadari bahwa waktu terus berlalu, dan usia Baginda semakin bertambah. Itulah yang membuat Baginda sedih. Namun, jika Baginda tidak melihat cermin ini, Baginda akan lupa tentang waktu. Dan itu membuat Baginda merasa bahagia. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdas. Kau berhasil menipu logikaku. Namun, kau tetap memenuhi tantanganku. Hadiah besar telah menantimu. Sejak hari itu, kecerdasan Abu Nawas semakin dihormati. Dan ia kembali menjadi kebanggaan rakyat dan raja. Kecerdasan adalah anugerah yang harus digunakan dengan bijaksana. Terkadang, solusi untuk sebuah masalah tidak harus rumit. Cukup dengan memanfaatkan logika sederhana dan sudut pandang yang berbeda.
sepatu ajaib Abu Nawas untuk berjalan di atas air. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid menerima kabar tentang seorang pelaut dari negeri seberang yang mampu berjalan di atas air. Kabar ini membuat Raja penasaran, hingga ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, engkau terkenal dengan kecerdikanmu. Aku ingin kau menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada si pelaut itu," titah Raja. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Tentu, Baginda, hamba akan membuat sepatu ajaib yang memungkinkan siapa saja berjalan di atas air," jawabnya yakin. Raja terkejut sekaligus tak sabar. "Bagus, kau punya waktu 3 hari. Jika kau gagal, hukumanku akan sangat berat." Abu Nawas pun pulang ke rumah. Meski terlihat santai, ia mulai memutar otak. Pada malam hari, ia akhirnya menemukan akal cerdik. Tepat pada hari yang dijanjikan, Abu Nawas datang ke istana membawa sepasang sepatu lusuh. Sepatu itu terbuat dari bahan sederhana, sama sekali tidak terlihat ajaib. "Baginda, inilah sepatu ajaib yang akan membuat siapa saja mampu berjalan di atas air. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi," ucap Abu Nawas dengan serius. Raja, yang penasaran, bertanya, "Apa syaratnya, Abu Nawas?" "Yang mulia, untuk menggunakan sepatu ini, pemakainya harus memiliki hati yang benar-benar suci, tanpa dosa sekecil apapun. Jika tidak, sepatu ini tak akan berfungsi," jawab Abu Nawas. Raja termenung mendengar penjelasan itu. Ia mulai berpikir, adakah manusia yang benar-benar tanpa dosa? Lalu ia bertanya, "Apakah engkau sudah mencobanya sendiri, Abu Nawas?" Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. "Hamba terlalu banyak dosa, Baginda. Sepatu ini hanya untuk orang yang lebih suci." Raja terdiam. Ia menyadari bahwa dirinya juga tidak mungkin memenuhi syarat tersebut. Dengan bijak, Raja akhirnya berkata, "Jika demikian, kau telah menunjukkan bahwa tiada manusia yang sempurna. Sepatu ini adalah simbol pengingat agar kita senantiasa memperbaiki diri." Abu Nawas berhasil membuat Raja takluk tanpa benar-benar menciptakan sepatu ajaib. Dengan akalnya, ia tak hanya menyelamatkan diri, tetapi juga memberikan pelajaran moral yang mendalam. Kesempurnaan adalah hal yang mustahil dicapai manusia. Namun, upaya untuk terus memperbaiki diri adalah kunci menjadi lebih baik. Abu Nawas dan pengemis yang kaya. Pada suatu hari, di sebuah sudut pasar Baghdad yang ramai, seorang pengemis tua duduk di atas tikar lusuh sambil mengulurkan tangan kepada para pejalan kaki. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya tampak lemah, dan wajahnya dipenuhi ekspresi kesedihan. Setiap orang yang lewat merasa iba, sehingga tanpa berpikir panjang, mereka memberikan sekeping uang kepada sang pengemis. Abu Nawas, yang kebetulan sedang berjalan di pasar, memperhatikan pengemis itu dari kejauhan. Dengan rasa ingin tahu, ia memutuskan untuk mengamati lebih dekat. Setelah beberapa saat mengamati, Abu Nawas mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Pengemis itu tampak terlalu sehat untuk seseorang yang katanya tidak punya apa-apa, dan cara dia menghitung uangnya terlihat sangat cekatan. Abu Nawas pun mendekati pengemis itu dan berkata, "Wahai saudaraku, engkau tampak sangat malang. Sudah berapa lama engkau duduk di sini meminta-minta?" "Sudah bertahun-tahun," jawab sang pengemis dengan suara lirih. "Aku hanya mencari rezeki untuk makan sehari-hari." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, izinkan aku membantumu lebih besar dari sekadar sekeping uang." Mata pengemis itu berbinar. "Apa yang akan engkau berikan, wahai tuan?" "Engkau akan kubuat menjadi lebih kaya dari sebelumnya," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Namun, ada satu syarat." Pengemis itu ragu, tetapi akhirnya bertanya, "Apa syaratnya?" Abu Nawas mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Engkau harus jujur. Jangan menipu dirimu sendiri ataupun orang lain." Sang pengemis terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Aku tahu engkau bukanlah orang miskin. Aku melihat engkau menyembunyikan sekantong uang di bawah tikarmu. Bahkan, perhiasan yang tersembunyi di balik pakaianmu lebih mahal daripada yang dipakai oleh para pedagang di sini." Sontak, wajah pengemis itu memerah. Ia gugup, lalu menjawab, "Bagaimana engkau tahu?" "Aku tahu karena aku memperhatikan," kata Abu Nawas. "Namun aku tidak datang untuk memarahimu. Aku ingin menasihatimu. Jika engkau terus berpura-pura miskin,
rezekimu tidak akan membawa berkah. Uang yang engkau kumpulkan dari kebohongan hanya akan membawa kesengsaraan. Pengemis itu menunduk malu. Ia akhirnya mengakui bahwa ia memang berpura-pura menjadi orang miskin untuk mendapatkan uang dengan mudah. Abu Nawas kemudian memberikan nasihat bijak, mulailah berdagang atau bekerja sesuai kemampuanmu. Tuhan memberikan akal dan tenaga untuk digunakan dengan cara yang baik, bukan untuk menipu. Sejak hari itu, pengemis itu berhenti meminta-minta dan mulai berdagang kecil-kecilan. Berkat usahanya, ia menjadi seorang pedagang yang sukses dan hidup dengan jujur. Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa kejujuran dan usaha adalah jalan terbaik untuk mencari rezeki yang berkah. Jangan mencari keuntungan dengan cara menipu. Rezeki yang didapat dengan usaha dan kejujuran akan membawa keberkahan dalam hidup. Kisah telur emas yang ditemukan Abu Nawas. Di sebuah pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan santai di pinggir kota. Seperti biasa, pikirannya dipenuhi ide-ide aneh yang siap digunakan kapan saja. Ketika melewati pasar, ia melihat seorang saudagar kaya sedang memamerkan emasnya dengan angkuh. Saudagar itu berkata keras, "Tidak ada orang di kota ini yang lebih kaya dariku." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum kecil. Ia mendekati kerumunan dan berkata lantang, "Aku bisa lebih kaya darimu hanya dengan sebuah telur." Kerumunan tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, termasuk sang saudagar. "Telur? Kau pasti bercanda. Bagaimana bisa sebuah telur membuatmu lebih kaya dari semua hartaku?" tantang saudagar itu. Abu Nawas tidak gentar. Ia menatap saudagar itu dan berkata, "Aku memiliki telur ajaib yang dapat menghasilkan emas setiap hari. Jika kau ingin membelinya, aku bersedia menjualnya." "Telur ajaib? Omong kosong," balas saudagar. Namun, rasa penasaran menguasai pikirannya. Ia lalu bertanya, "Berapa harga telur itu?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Karena aku orang baik, aku hanya akan menjualnya seharga 100 keping emas." "Murah, bukan? Untuk telur yang menghasilkan kekayaan tak terbatas?" Setelah berpikir sejenak, saudagar itu akhirnya setuju. Ia menyerahkan 100 keping emas kepada Abu Nawas, yang kemudian memberikan sebutir telur ayam biasa. "Bagaimana cara menggunakannya?" tanya saudagar penasaran. "Cukup letakkan di atas bantal empuk setiap malam, dan esok paginya kau akan menemukan sebutir emas," jawab Abu Nawas sambil berlalu. Hari demi hari, saudagar itu menunggu emas yang dijanjikan. Namun, tidak ada keajaiban yang terjadi. Ketika ia sadar bahwa dirinya telah tertipu, Abu Nawas sudah tidak terlihat lagi di kota. Saudagar yang malu karena kebodohannya tak berani mengungkapkan kejadian itu kepada siapapun. Ia akhirnya belajar untuk tidak serakah dan berhenti memamerkan hartanya. Sementara itu, Abu Nawas menggunakan 100 keping emas untuk membantu orang-orang miskin di kota, membuktikan bahwa kecerdikannya selalu digunakan untuk kebaikan. Keserakahan hanya membawa kerugian, sedangkan kecerdasan dan niat baik selalu menghasilkan keberkahan. Keledai yang pandai berhitung, trik Abu Nawas. Pada suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberinya tantangan baru. Raja merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang selalu berhasil menyelesaikan masalah rumit dengan cara yang tak terduga. "Abu Nawas," kata raja sambil tersenyum penuh tantangan, "kali ini aku ingin melihat apakah kau mampu membuat seekor keledai menjadi pandai berhitung. Kau diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Jika kau gagal, aku akan menjatuhkan hukuman berat kepadamu." Abu Nawas, seperti biasa, tetap tenang meskipun tugas itu terdengar mustahil. Dengan santai, ia menjawab, "Wahai Baginda, tugas ini sungguh menarik. Hamba akan kembali dalam 3 hari dengan keledai yang pandai berhitung." Abu Nawas pergi ke pasar hewan dan membeli seekor keledai tua. Ia memilih keledai yang terlihat malas dan lamban, karena ia tahu hewan ini akan menjadi pusat dari rencananya. Abu Nawas mengikat keledai itu di halaman rumahnya dan mulai berbicara dengan nada serius. "Keledai, mulai hari ini kau harus belajar berhitung. Jika kau tidak bisa, raja akan menghukum kita berdua." Setiap kali Abu Nawas memberikan perintah,
ia memberi sedikit makanan kepada keledai. Ia mengajari hewan itu untuk menghentakkan kaki saat mendengar sebuah pertanyaan. Misalnya, ketika Abu Nawas berkata, "Berapakah 2 ditambah 2?" Ia diam-diam menyentuh kaki keledai 4 kali dengan tongkat kecil, sehingga keledai menghentakkan kakinya 4 kali. 3 hari berlalu, dan Abu Nawas membawa keledai itu ke istana. Para menteri dan rakyat berkumpul untuk melihat apakah Abu Nawas benar-benar berhasil. Raja duduk di singgasananya sambil tersenyum sinis. "Abu Nawas, apakah kau sudah berhasil?" "Sudah, Baginda," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. "Keledai ini sekarang pandai berhitung." Raja menguji keledai itu dengan pertanyaan, "Berapakah 3 ditambah 3?" Abu Nawas dengan tenang menyentuh kaki keledai 6 kali secara diam-diam, dan keledai itu menghentakkan kakinya 6 kali. Semua yang hadir tercengang. Raja terus menguji dengan berbagai pertanyaan, dan keledai itu selalu menjawab dengan benar. Raja akhirnya mengakui kemenangan Abu Nawas. "Luar biasa, Abu Nawas, kau memang sangat cerdik." Abu Nawas pulang dengan hadiah besar dari raja. Sementara semua orang di istana tertawa melihat bagaimana trik sederhana bisa membuat keledai terlihat seperti hewan yang pandai berhitung. Kecerdasan tidak selalu berarti menyelesaikan hal yang mustahil. Kadang, solusi sederhana dan kreatif adalah kunci untuk mengatasi tantangan besar. Abu Nawas dan misteri permintaan raja. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Sang raja terkenal dengan kecintaannya pada teka-teki dan selalu ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, raja memberikan sebuah permintaan yang terlihat mustahil. "Abu Nawas," ujar raja sambil tersenyum, "aku ingin kau membawakanku sesuatu yang sekaligus ada dan tiada. Kau hanya punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Jika kau gagal, aku akan menghukummu." Abu Nawas terdiam sejenak. Permintaan ini sungguh aneh, ada dan tiada, pikirnya. Namun, ia tidak menunjukkan kebingungannya di depan raja. Dengan tenang, ia menjawab, "Baiklah, tuanku, hamba akan memenuhi permintaan tersebut." Abu Nawas berjalan di pasar dan bertanya pada banyak orang, tetapi tidak ada yang mampu memberikan jawaban. Sebagian besar orang justru menganggap tugas itu mustahil. Namun, Abu Nawas tidak menyerah. Ia terus berpikir, mencari petunjuk dari hal-hal kecil di sekitarnya. Ketika sedang duduk di bawah pohon, Abu Nawas melihat seorang anak kecil menangis karena kehilangan balonnya. Namun, ketika balon itu ditemukan, anak tersebut tiba-tiba tertawa bahagia. "Menarik," pikir Abu Nawas. "Balon itu ada ketika dipegang, tapi terasa tiada saat dilepaskan." Ide ini mulai membawanya pada jawaban. Hari yang dinanti tiba. Abu Nawas menghadap raja dengan membawa sebuah kotak kecil yang tertutup rapat. Raja yang penasaran segera memintanya untuk menjelaskan. "Tuanku," kata Abu Nawas, "di dalam kotak ini terdapat sesuatu yang sekaligus ada dan tiada." Raja tersenyum penuh antisipasi. "Tunjukkan kepada kami." Perintahnya. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kotak itu. Ternyata, isinya hanyalah udara. Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. "Jelaskan ini, Abu Nawas." "Hamba mohon perhatikan, tuanku. Udara di dalam kotak ini ada karena kita dapat merasakannya, tetapi tiada karena tidak dapat kita lihat." Raja terpukau dengan kecerdasan Abu Nawas. "Luar biasa, kau sekali lagi berhasil menjawab teka-tekiku, Abu Nawas. Aku mengaku kalah." Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senyuman. Sementara raja dan seluruh istana terus mengagumi kecerdikannya. Terkadang, sesuatu yang tampak mustahil hanya membutuhkan sudut pandang berbeda untuk menyelesaikannya. Berpikirlah kreatif dan jangan mudah menyerah.